Di awal scene diperlihatkan Andre yang menemui Rara di rumah kosnya. Setelah menunggu Rara membukakan pintu, ternyata yang membuka pintu itu adalah Johanna, teman dekat Rara. Kemudian Andre menanyakan Rara, dan Rara pun keluar dan yang datang adalah Andre. Merasa Rara sedang tidak ingin berbicara dengan Andre, Rara pun masuk lagi. Johanna di situ menyuruh Andre untuk tunggu di luar. Biar saya bujuk dulu Rara buat bisa ketemu dan ngobrol sama Andre. Lalu Johanna mengatakan kepada Rara, kasihan Andre. Temui dulu dia sebentar, mungkin ada hal penting yang mau dibicarakan. Setelah Johanna terus membujuk Rara, agar bisa menemui Andre di halaman kos, karena Andre sedang menunggu Rara. Setelah berpikir Rara pun keluar dan menemui Andre. Terlihat Andre sedang duduk terlihat senang, akhirnya Rara mau menemuinya. Di sini Rara mengutarakan perasaan sayangnya kepada Andre, tapi tidak lebih dari itu. Andre yang penasaran dengan Rara, apa penyebabnya Rara tidak ingin pacaran, karena mungkin agama Rara berbeda dengan calon yang akan jadi pacarnya, dan Rara takut terulang lagi. Di saat dulu Rara mau menikah dengan Fahri yang berbeda agama dengan Rara, ketika di hari pernikahan Rara sangat sulit untuk menyebutkan kalimat syahadat di acara pernikahannya, karena benar-benar tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Rara pun dengan terpaksa lari dan membatalkan acara pernikahannya. Jadi di situ karena Rara masih trauma dengan kejadian itu, Andre yang mendengar cerita Rara, meminta maaf karena Andre tidak tahu hal itu. Kemudian Andre menanyakan kenapa Rara sangat tidak suka dengan buah stroberi. Rara pun menjelaskan karena dulu ketika pacaran sama Fahri, ia pernah memetik buah stroberi, jadi hal itu yang membuat Rara ingat lagi ke Fahri. Kemudian Andre meminta Rara untuk terus menjadi sahabat dan mereka pun berpelukan. Scene berpindah, terlihat Karin yang mau masuk mobil. Ia dikejutkan dengan kedatangan mantan pacarnya saat di London. Di pagi hari ketika Karin sedang berolahraga, ia mendapatkan telepon dari Pir. Sontak membuatnya merasa terganggu atas kedatangan Pir ke Indonesia. Lalu Karin menelpon Mas Arya untuk ketemu dan meminta tolong. Setelah Mas Arya mendengar perkataan Karin, Mas Arya mengajak juga Felix. Sebelum ke lokasi, Mas Arya menelpon Inggit untuk meminta izin mau ketemuan bersama Karin dan Felix. Dirasa Inggit mungkin soal penting, Inggit pun mengizinkannya. Scene berpindah, Felix yang terlihat sedang berselingkuh di sebuah kafe, lalu ia mendapatkan telepon dari Mas Arya, bahwa Mas Arya butuh Felix untuk menyelesaikan permasalahan Karin. Mendengar hal itu, Felix menyarankan Mas Arya untuk bertemu di kafenya saat ini. Di sisi lain terlihat Jessica menjenguk Inggit, untuk melihat kondisi perkembangan Inggit yang semakin membaik. Inggit menceritakan jika saat ini Arya sedang tidak di rumah. Karena Arya sedang bertemu dengan Karin, entah bagaimana jadinya, namun Jessica menyampaikan fakta jika dahulu Karin dan Arya pernah berpacaran. Hal itu semakin membuat Inggit terkejut, lantaran sebelumnya Arya hanya mengatakan jika Arya dan Karin hanyalah sebatas teman dan tak lebih daripada itu. Kembali memikirkan Arya sekarang, yang apakah ia akan berpaling pada Karin karena Inggit menjadi istri yang tidak berguna. Di sisi lain setelah Karin menceritakan maksudnya kepada Mas Arya dan Felix, Mas Arya pun meminta kepada Karin kalau ada apa-apa kabarin saja, dan Mas Arya di sini memutuskan untuk pulang duluan karena Inggit di rumah sendirian. Saat Mas Arya di rumah, terlihat Inggit yang sudah siap-siap untuk pergi dengan membawa koper. Di sini Inggit sangat sakit hati karena Mas Arya tidak bilang kalau Karin adalah mantan pacarnya. Melihat Inggit akan pergi, sontak Mas Arya langsung menahannya dan meminta Inggit untuk menjelaskan permasalahannya. Tidak seharusnya pergi begitu saja. Kemudian Inggit menjelaskan permasalahannya bahwa Mas Arya sudah menyembunyikan status masa lalu Mas Arya dengan Karin. Di sini Mas Arya mencoba menjelaskan kenapa tidak berkata jujur karena Mas Arya rasa itu tidak penting. Namun Inggit yang keras kepala dengan egonya, terus memperpanjang masalah. Walau bagaimanapun Inggit sangat sakit. Saat mengetahui Karin adalah mantan Mas Arya, Inggit terus mengutarakan sakit hatinya hingga Mas Arya tidak bisa berbicara sepatah pun. Sampai Inggit tidak mau melihat wajah Mas Arya. Dan untuk episode 7 bagian B pun bersambung. Oke guys, semakin penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tunggu di channel ini ya. Oh iya, admin menyarankan untuk menonton yang full movie-nya ya, agar tidak salah paham, karena menonton yang aslinya jauh lebih baik. Dan kepada kalian bantu support channel ini, dengan cara subscribe ya.
Tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Sebagai kalimat penutup, terima kasih kepada yang sudah menonton, tetap semangat, selalu jaga kesehatan diri kalian.